Agustus 1973, seorang mantan narapidana di Swedia bernama Jan Erik Olsson berusaha merampok bank dan menyandra beberapa orang. Siapa sangka orang-orang yang disandranya justru bersimpati kepadanya. Jan Erik Olsson atau Jan Olsson adalah pelaku perampokan yang pernah masuk penjara. Perampokan yang dia lakukan bahkan dilakukan saat dia berumur 16 tahun. Tahun 1973 dia kembali berusaha melakukan upaya perampokan di sebuah bank di kota Stockholm, Swedia. Tepatnya di Sveriges Credit Bank, Stockholm, Swedia. Olsson mulai menembaki dinding dan langit-langit bangunan bank dan membajak bank tersebut. Olsson mengatakan dia bersedia mengakhiri aksinya jika pihak keamanan membawa rekannya yang berada dalam penjara, yaitu Clark Olofsson, ke tempat itu. Singkat cerita, setelah Olofsson dibawa ke tempat tersebut, Olsson masih menyandra 4 orang sebagai tawanannya. Disinilah drama itu dimulai. Saat penyanderaan dilakukan di ruang brankas, banyak kejadian aneh yang diyakini telah terjadi. Ikatan emosional yang diciptakan Olsson dan sandranya membuat polisi kebingungan. Setelah 6 hari pasca penyanderaan, polisi berhasil membekuk Olsson dan Olofsson sekaligus membebaskan para sandera. Polisi mendobrak brankas dan melempar gas air mata. Saat sandera telah bebas, mereka justru menunjukkan sikap simpati kepada Olsson. Para sandera mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak takut kepada para penjahat itu dan justru takut kepada polisi. Sandera-sandera tersebut memeluk dan mencium penyandera mereka dan memberikan semangat. Apa yang membuat hal ini terjadi, tidak ada yang tahu pasti. Dari keterangan para sandera, mereka menjelaskan saat mereka disandera, mereka justru merasa tidak terancam. Banyak hal-hal yang membuat mereka bersimpati kepada penyandera mereka karena mereka merasa dalam keadaan tertekan yang sama. Penyandera juga memperhatikan para sanderanya. Hal inilah yang akhirnya dalam dunia psikologis disebut sebagai Stockholm Syndrome. Keadaan di mana seseorang yang dianggap sebagai korban justru menunjukkan simpati dan rasa sayangnya kepada pelaku kejahatan. Sebuah peristiwa yang sangat menarik. Pada akhirnya Jan Olsson bebas 7 tahun kemudian. Dia bermigrasi ke Thailand dan membangun supermarket bersama istri dan anaknya. Dia sempat mengatakan menyesal atas kejadian yang pernah dilakukannya di masa lalu, dan dia pun menulis buku soal kejadian tersebut. Begitulah kisah singkat dari Jan Olsson dan Stockholm Syndrome. Namun, tahukah kamu jika ada sindrom lain yang berlawanan dengan Stockholm Syndrome ini? Sebuah sindrom di mana justru pelaku penyanderaanlah yang menunjukkan simpati dan rasa kasih sayang kepada sandera mereka. Tahukah kamu sindrom apa itu? Subscribe dulu channel ini dan kalian bisa share kepada teman-teman yang memiliki ketertarikan yang sama atas peristiwa-peristiwa unik di dunia. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.